Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rajata Mahendra. Nah, di video ini aku bakal kasih tahu kalian kenapa sih kok sering banget terjadi kecelakaan di jalan raya, terutama khususnya tuh di jalan tol ya. Kalau kita lihat video-video lalu-lalu itu ada yang kayak Vanessa Angel tabrakan gitu loh, sampai akhirnya menyebabkan meninggal dunia kayak gitu, dan banyak lagi lah gitu loh. Bahkan sampai ya bus pun sampai kecelakaan, sering kecelakaan gitu. Nah, jadi kenapa sih, padahal kan mobil itu dibuat itu senyaman mungkin. Mobil itu diciptakan itu se-safety mungkin, sampai ada yang namanya airbag. Nah, kalau kita lihat di sini nih airbag. Nah, jadi gini. Satu yang harus kalian paham, ya. Kenapa sih kok sering terjadi kecelakaan padahal udah dibuatin se-safety mungkin lah. Nah, gitu kan. Senyaman mungkin lah. Nah, agar apa ya? Nggak sampai terjadi meninggal dunia gitu kan. Nah, jadi gini guys, satu yang harus kalian pahami itu adalah mobil-mobil konvensional, dalam artian mobil-mobil harian yang dipakai di jalan raya ya, itu tuh bukan untuk kebut-kebutan gitu loh. Padahal kalau kita lihat di sini tuh speedometer tuh sampai 260 km per jam. Ya enggak. Nah, tapi kok pas dipakai di 200 atau di 200 atau di 180 deh. 180 belum ya, dipakai di 220. Mobil ini kok kayak melayang, hilang nggak seimbang kan gitu. Padahal di sininya tertulis tuh sampai 260 km per jam di indikatornya. Nah, jadi gini guys ya. Pertama ya, mobil-mobil konvensional itu bukan dipakai buat maksud aku gini. Mobil-mobil konvensional, mobil-mobil yang diciptakan untuk harian yang dipakai di jalan raya ya. Ya, kebutuhan sehari-hari deh. Itu tuh bukan untuk kebut-kebutan sampai 220 atau 260 gitu loh. Standar jalan raya itu di 120. Nah, ada rambu-rambu yang menulis sampai 180. Nah, jadi itu jadi gini ya. Kenapa kok di rambu-rambu lalu lintas dibuat maksimal sampai cuman 140 atau 180 atau 120 gitu kan per jamnya kan gitu. Jadi ya itu demi keselamatan kita gitu loh, demi keselamatan kita kan gitu, demi keselamatan kita. Nah, itu kenapa mobil tuh dibatasi kecepatannya hanya sampai 140 km per jam atau 160 km per jam kan gitu. Nah, maksimal rata-ratanya nggak ada tuh di rambu-rambu lalu lintas dibuat sampai 260 km per jam. Nah, jadi itulah yang yang mungkin itu yang membuat kita salah kaprah dalam menggunakan mobil kan gitu. Nah, mentang-mentang 260 km per jam terus kita geber tuh sampai mentok itu. Kan ada tuh di jalan raya tuh banyak deh di tol-tol yang udah salah kaprah, yang geber mobilnya sampai mentok kilometernya. Nah, jadi kita harus memikirkan beberapa aspek. Aspek apa yang kita harus pikirin? Pertama, ya kita tuh harus, kalau kita mau kebut-kebutan sampai full di 260 km per jam, kita tuh harus merubah yang namanya convertainment kabin loh. Gitu loh. Banyak yang harus kita rubah. Contoh nih,
mobil rally, NASCAR. Nah, jadi kok kenapa sih mereka kenceng begitu, terus tabrakan, terus nggak kenapa-kenapa tuh orangnya, cuman ya paling patah tulang kayak gitu kan. Nah, jadi itu yang aku bilang, comfortainment-nya harus dirubah gitu loh. Comfortainment kalian harus dirubah. Ada yang namanya roll case. Nah, jadi roll case itu kayak rangka titanium yang dipasangin di kabin mobil. Untuk apa roll case itu? Ya buat kenyamanan kita, buat safety kita, kan gitu. Tapi ya balik lagi ya, masa di mobil harian kita pasangin roll case? Nah, kan nggak matching gitu loh, nggak etis lah. Nah, jadi gini guys, kalau kalian berpikir masa sih di mobil harian kita harus pasang roll case? Ya iya, jadi nggak mungkin dong kita pasangin roll case di mobil harian. Kenapa? Karena kalau kita pasangin roll case itu jadi nggak matching gitu loh, jadi nggak cocok. Karena roll case itu hanya untuk balapan kan gitu, di mobil rally, di NASCAR ya, mobil-mobil balap deh, itu pasti ada roll case-nya. Bahkan Mercy sendiri yang tipe tertinggi yang untuk balapan itu pakai roll case mereka kan gitu. Nah, jadi cocok nggak pakai roll case nih? Ya nggak cocok lah kalau pakai roll case di mobil harian. Nah, jadi saranku adalah, karena nggak cocok dipakein roll case ya di mobil harian kita, nah jadi kalian tuh harus hati-hati lah pakai mobil. Jangan kebut-kebutan, jangan sampai, kasarnya jangan sampai mentok nih kan gitu. 260 km per jam mentok, wuih keren gitu loh. Jadi hati-hati gitu loh. Biarpun ada yang namanya airbag di mobil kita, biarpun senyaman apapun, sesafety apapun di mobil kita, tanpa menggunakan roll case, itu tuh bahaya buat kalian pacu kendaraan kalian sampai 260 km per jam gitu loh. Jadi jangan salah kaprah gitu. Nah, contoh ya kayak itu tadi, kayak Vanessa Angel, supirnya itu mentok sampai di 220 km per jam kan gitu kan. Wah, dia belum mentok itu katanya kan gitu. Nah, pas udah dipacu ternyata oleng mobilnya. Nah, ngantem lah itu yang namanya pembatas jalan. Akhirnya apa? Insiden lah kan gitu. Akhirnya celaka lah. Nah, jadi tanpa dipikirkan ulang gitu loh. Nah, jadi buat kalian yang sayang diri kalian dan sayang mobil kalian, sayang keluarga kalian, jadi saran gue tadi ya, jangan pernah pacu mobil kalian tuh di atas 180 guys. Standar aja 140, 120 gitu loh. Ya kenceng-kencengnya 160, jangan sampai lebih lah di 180 itu, jangan gitu loh. Kalau lebih tinggi dari 180, ya itu tadi bahaya gitu loh. Nah, jadi sayangi diri kalian. Jangan sampai gara-gara kalian kejar waktu, kalian terpengaruh sama speedometer ini yang tertulis 260 km per jam, terus kalian kebut-kebutan. Jangan gitu loh, karena kalian nggak tahu gitu, nggak tahu bukan cara menggunakan mobil ya. Kalian tahu cara menggunakan mobil, hanya saja mungkin terbawa egois. Nah, akhirnya mentok tuh kecepatannya gitu loh. Nah, dulu aku pernah ya, waktu aku masih bawa Toyota Rush gitu, Toyota Rush. Nah, itu Toyota Rush itu mentok di 180 ya. Nah, itu mentok itu. Nah, jadi aku bawa di jalur dulu tuh jalan Jonggol kali ya, jalan Jonggol Cikeas Cibubur. Nah, itu aku dari Jonggol jam 3 pagi itu pakai full di 180, mentok tuh kilometer. Nah, tiba-tiba pas turunan kecot gitu kan, ngesot tuh mobil. Nah, tapi alhamdulillahnya ya nggak kenapa-kenapa, cuman bal joinnya sama terotnya tuh hancur gitu loh.
Nah, jadi banyak yang harus kita pikirin lah gitu loh, segi-segi kenyamanan gitu. Jadi buat kalian kalau yang mau balap-balapan, kalau kalian mau kenceng-kencengan pakai mobil, ya saranku sih buat roll cage dulu gitu loh. Biar apa? Biar safety, biar aman kan gitu. Nah, jadi kalau kalian nggak apa ya, nggak buat kabin kalian itu, compartment kalian itu nyaman atau safety, terus kalian gas pacu mobil kalian sampai 260 km per jam. Nah, kalau ada insiden di depan, nah apa yang kalian pikirkan? Pasti cuman, ya Allah, maafkan hambamu. Cuman gitu-gitu doang deh. Jadi jangan sampailah kesalahan kita dalam memahami kendaraan ini berujung fatal. Nah, gitu ya. Jadi ya saranku gitulah, hati-hati berkendara, jangan kebut-kebutan, dan kalaupun mau ngebut, kalian harus pikirin lagi dari segi safety-nya, keamanannya. Jadi jangan sampai ya itu tadi lah, jangan sampai egois kita itu apa ya, meluap tinggi cuman gara-gara disalip orang. Jangan gitu. Nah gitu guys. Nah jadi ya udah ada contoh lah, kayak kemarin yang 4 tahun lalu ya Pajero yang kita bahas kemarin itu tabrakan kan gitu. Nah akhirnya hancur kan gitu, tapi alhamdulillahnya manusianya nggak apa-apa. Kan gitu, manusianya nggak apa-apa gitu. Karena apa ya, karena ya cuman lari 120 kan gitu, nabrak tiang listrik. Nah, tiang listriknya nggak mau pindah katanya gitu. Nah cukup sekian video dari aku gitu aja guys. Jadi buat kalian yang mau kebut-kebutan, pikirin lagi ya, kalian harus banyak upgrade, kalian harus banyak robah compartment kalian harus pasang roll cage. Nah iya satu lagi, kalau yang katanya Mercy C300 ini kurang nyaman, itu salah. Aku sekarang berada di C300. Ini nyaman banget, enak kok. Ini enak banget. Nah, jadi ada tuh satu tetangga yang jelek-jelekin. Nah, kalau menurut aku sih nyaman segini, karena kenapa? Dulu aku pernah pakai Mercy itu C180, itu aku pakai selama kurang lebih 5 tahun, 7 tahun lah ya, 8 tahun. Nah itu masih bagus banget, masih enak banget. Akhirnya sampai dijual gara-gara Covid gitu loh. Nah, jadi buat yang katanya Mercy ini jelek, enggak, Mercy ini tuh bagus. Mercy itu selalu kualitasnya di atas rata-rata ya. Mercy itu bagus banget. Jadi ya begitu aja dari aku, video singkat aku ini. Jangan lupa like, subscribe, tonton terus channel aku. Satu hal lagi, hati-hati berkendara, bijak dalam dalam berkendara. Ya kita harus hati-hatilah gitu loh. Jangan sampai egois kita itu lebih tinggi daripada kesabaran kita. Jangan gitu. Nah cukup sekian dari aku. Terima kasih yang udah tonton, yang udah like. Dukung terus channel aku, Raja Tamahendra. Yang belum subscribe, yang belum like ya like lah, yang belum tonton terus lah gitu loh, video-video lainnya ya, biarpun aku baru ya. Nah makasih ya yang udah ngikutin. Cukup sekian dari aku. Apalagi ya, salam satu hati deh. Salam satu hati Honda dong. Ya intinya gitu deh. Intinya salam buat semuanya yang ada di luar sana, pecinta-pecinta mobil di luar sana. Hati-hati kalau pakai mobil, jangan kebut-kebutan, mentang-mentang mobilnya kenceng. Jangan. Robah dulu nih kompartemennya, pakai roll cage, baru kebut-kebutan. Dan ada jalurnya, bukan di jalan tol kebut-kebutan gitu. Ada jalurnya guys, bukan di jalan tol buat kebut-kebutan, salah gitu. Nah jadi gitu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.